Salli wa sallim wa barik. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi ja'ala as-subha idza tanaffas. Walhamdulillahilladzi allafa qulubuna binuril islam kasyamsi wa duhaha wa allafa qulubuna binuril islam kan nahari idza jallaha wa la taj'al qulubuna dhulman kal laili idza yaghshaha. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ni'matil ihsan wa ni'matis sihhat wal afiyat wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Al-hadis, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim wal ulama'il warithin wa nahnu insyaallahu minasy syahidin wasyakirin wat tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi pun yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Ibrahim, begitupun juga yang saya hormati, saya muliakan segenap Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh dan jamaah ta'lim subuh Masjid Ibrahim yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk mensujudkan kening kita di hadapannya, membuktikan kualitas iman dan membuktikan karunia keislaman kita di hadapan Allah. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-5 atau ke-4 ya, hari ke-4. Hari ke-4 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tidaklah hari berganti, waktu berlalu, tanggal juga mungkin bergeser, melainkan ini menjadi satu muhasabah, momentum yang terbaik untuk kita untuk mengevaluasi terhadap kualitas iman dan Islam kita di hadapan Allah. Karena setidaknya kalau pergantian tahun dalam Muharram yang kita sebut dengan pergantian tahun Hijriah itu, ini memaknai bahwa ada perubahan terhadap kualitas kedekatan kita dengan Allah. Kenapa Rasulullah menyebutkan dengan hijrah atau hijriyah? Padahal sebetulnya kalau bicara waktu bukan bicara tentang hanya momen, tapi juga mungkin bicara tentang pergerakan rembulan yang mengikuti bumi.
maka kita sebut dengan bulan Komariah, ya Pak ya, bulan Komariah, yang menunjukkan terhadap penunjukan kenapa ada tanggal, ya kan. Kalau Syamsiah kan berdasarkan bumi mengelilingi matahari, maka disebut dengan bulan Syamsiah, disebut dengan Masehi mungkin kalau bahasa kita. Kalau Komariah berdasarkan bulan mengelilingi bumi, maka disebut dengan Komariah. Tapi itu nama dalam sisi falakiyahnya, ilmu perbintangannya. Tapi dari spiritnya, pergantian tahun baru ini disebut dengan tahun baru Hijriyah. Ini yang mesti kita maknai. Karena acap kali mungkin masih ada di antara kita yang memahami kalau bulan Muharram itu bulan keramat. Ya kan? Bulan keramat itu bulan apa, Bang Haji Wendy? Serem gitu ya Bang ya. Wah ini bulan serem ini katanya, ya kan? Gak usah ada acara. Tapi wayangan masih gitu kan. Gak boleh ada acara tapi wayangan ada gitu kan. Gak usah ada acara, gak usah nikahin anak, gak usah hajat-hajat. Pokoknya harus ya diem aja gitu kan. Ya, kalau mau wayangan lah gitu kan gitu. Padahal wayangan juga acara Pak gitu. Jadi kadang-kadang ada pemahaman yang bertolak belakang gitu ya. Yang ini bagian di antara proses mungkin tradisi yang terus berlanjut. Kalau tradisi ini tidak kemudian kita lakukan tanjih atau mungkin pembersihan dan tajdid, pembaharuan terhadap pemahaman kita sebagai seorang muslim, maka akan turun temurun. Tapi alhamdulillah karena mungkin Bapak Ibu hidup di Bandar Lampung, ya jadi arus informasinya dan kajiannya semakin banyak, sehingga tidak lagi menganggap bulan Muharram menjadi bulan keramat, tapi justru menjadikan bulan Muharram adalah bulan untuk memperbaiki diri, disebut dengan hijrah, ya kan? Walaupun kita juga sudah tahu bahwa bulan Muharram juga merupakan rangkaian 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang disebut dengan syahrun min asharil hurum, ya 3 bulan atau 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 itu disebutkan di Quran di surat At-Taubah ayat 36 itu, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi wa minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kami telah menjadikan hitungan perputaran bulan dalam setahun itu ada 12 dari sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi yang menentukan perputaran waktu ini, yang menemukannya juga bukan Thomas Alva Edison Pak, tapi Allah sudah menetapkan tuh di Quran 14 abad yang lalu gitu loh. Jadi kita jangan seakan-akan mohon maaf karena apa ya, penyebaran ilmu pengetahuan yang kadang-kadang kita juga tersimpangkan. Setelah kita bahas ke sini ternyata Quran menyebutkan, ya kan, Quran yang menyebutkan, sedangkan Quran itu adalah produknya bukan produk manusia tapi produk Allah. Allah yang telah menentukan dalam setahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu diturunkan dalam hadis Nabi SAW. Ibnu Abbas kata Nabi, salasatun mutawalliyah, 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Wa syahrul Rajab baina Jumadil Akhir wa Sya'ban. Yang keempatnya adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu berada di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dari semua kemuliaan bulan itu, mungkin sudah banyak para guru dan para ulama yang menyitir tentang masalah itu. Tapi fokus saya mungkin lebih kepada bulan Muharramnya. Nah, Muharram itu termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang sudah kita jalani dari mulai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang pasti kualitas amalan yang dikerjakan di bulan Muharram ini, Bapak-bapak, jamaah sekalian, itu lebih besar status kualitas amalnya dibanding dikerjakan di luar bulan haram. Jadi sholat subuhnya, taklim subuhnya, silaturahimnya, dan semua amalan-amalan saleh yang dikerjakan pada bulan-bulan haram ini
maka dia memiliki status amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karunia dari Allah, ini rahmat dari Allah. Dan kita hari ini memasuki di awal bulan Muharram, berarti di akhir bulan-bulan haram gitu kan, karena 2 bulannya sudah kita lewati, Zulhijjah sudah, Dzulqa'dah sudah, sekarang tinggal 1 bulan lagi, itu bulan Muharram. Nah, mudah-mudahan kita semakin dikuatkan dengan bekal-bekal bulan Zulhijjah kemarin, 2 ibadah terbesar, haji dengan kurban. Sekarang kita memperingati tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah ini, maka semangat hijrahlah yang mesti kita perbaharui. Hijrah itu bukan hanya pindah tempat. Kalau Nabi dulu pindah tempat, ya kan, dari Madinah ke Mekah. Nah, tapi secara spirit, hijrah itu adalah iktikad yang baik dalam diri kita untuk memperbaiki diri. Dari sisi mana yang kita perbaiki? Idealnya seluruhnya, tapi setidaknya mungkin ada 3 hal nih yang mesti kita coba evaluasi, terutama dalam konsep keislaman kita, ya. Karena memang mohon maaf, Islam ini menjadi pandangan hidup, ya kan, paradigma, termasuk juga mungkin way of life katanya, jalan hidup. Nah, sudahkah kita menjadi seorang muslim ini yang harus melekat sebagai hamba, sudah menjadi muslim yang baik gitu. Dari mana indikatornya? Kita lihat beberapa hadis-hadis yang menunjukkan tentang keislaman seseorang, baik yang sifatnya mohon maaf, cara berpikirnya, cara bersikapnya, termasuk juga mungkin mohon maaf dalam hal menjalani kualitas penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada subuh ini ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita jadikan pijakan, ya kan, tentang bagaimana kita bisa mengisi tahun baru ini dengan maksud melakukan perubahan-perubahan. Pertama, Islam menjadikan semua pola hidup dan kesibukan kita ini, Pak, ingin dijadikan menjadi bagian di antara ibadah. Dan ibadah itu berarti sudah bernilai pahala di hadapan Allah. Kalau sudah bernilai pahala, berarti mengandung manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi gak mungkin sesuatu yang menjadi ibadah dan mengandung pahala itu merugikan bagi kita, enggak, Pak. Itu secara otomatis ada kebaikan baik dalam kehidupan kita, termasuk juga buat kehidupan di akhirat nanti. Maka misalnya kita ada ayat begini dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman begini, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Perhatikan pelan-pelan pemahaman ayat ini. Siapa yang melakukan amal soleh, siapa yang melakukan amal soleh, berarti kalau sudah bicara amal soleh itu adalah amal kebaikan yang bermanfaat, yang memang itu ada perintahnya, ada petunjuknya, dikerjakan karena Allah sebagai seorang muslim yang taat, yang fungsinya adalah untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, perhatikan, dalam amal soleh itu ada kesetaraan, ada kesamaan, mau laki mau perempuan, selama dalam hidupnya dia mengencangkan amal solehnya, ya, melakukan semua kesibukannya menjadi amal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dia kerjakan karena iman kepada Allah setiap kesibukannya itu, ya, artinya semua kesibukan polanya itu dikerjakan karena Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan menjadikan kehidupannya itu lebih baik, Pak. Kualitas kesehatannya, kualitas rumah tangganya, sikap dalam kehidupannya, cara berpikirnya gitu Bapak Ibu. Jadi itu udah pasti tuh.
Jadi setiap amalan yang kita kerjakan, ya, dikerjakan karena Allah dengan petunjuk Rasulullah SAW, itu pasti berimbas dalam kehidupan kita dan dijamin tak ada kemudaratan. Yang ada adalah falanuhyiyanatu hayatan thayyibah, akan menjadikan hidup kita thayyib. Thayyib itu baik, gitu Pak, baik. Dunia dulu tuh, dunianya akan baik. Walanaziyannahum azrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan balasan pahala terbaik di akhirat nanti atas apa yang mereka lakukan. Jadi hebatnya orang beriman itu Pak, ketika beramal dua, dunia dia dapatkan, akhirat itu juga jadi investasi yang akan dia dapatkan. Kenapa? Karena orang beriman sadar dunia bukan tujuan, tapi dunia ini hanya sebagai persinggahan. Kalau kata Ustadz Dery itu dunia bukan tempat tinggal katanya, tapi dunia tempat mati, tempat meninggal, gitu kan artinya. Dunia ini bukan akhir segalanya. Kalau orang kafir kan memahami dunia ini kan akhir Pak, makanya mereka nggak nanggung kalau kaya beneran. Tapi mereka nggak berpikir kalau mereka akan hidup selamanya, mungkin nggak ada yang mati. Tapi buktinya emak mereka mati, bapak mereka mati gitu. Harusnya berpikir mereka itu, apa yang mereka rebut selama itu ujungnya akan ditinggalkan juga gitu. Maka kita nih orang beriman sadar gitu ya Pak, nggak apa-apalah kita ini tidak mendapatkan banyak juga, yang penting bisa bertahan hidup, yang dengan ini kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Karena toh ternyata apa yang kita perjuangkan mati-matian ujungnya nggak dibawa mati. Ini kan cerdas berpikir begini nih gitu lah Pak. Malah yang kita kumpulkan itu adalah bukan dari sisi materinya, tapi adalah manfaat. Apa yang bisa kita bawa dari manfaat yang kita kumpulkan ini? Mungkin kalau kita pejabat, apa manfaat dari jabatan kita emban 5 tahun ini gitu. Mungkin kalau Bapak sebagai seorang PNS, sebagai seorang pegawai gitu, Allah nggak akan nanya apa pekerjaanmu, tapi Allah akan tanya apa yang kau perbuat dengan jabatanmu. Termasuk mungkin saya, Allah titipkan saya ilmu, akan ditanya oleh Allah, bukan ditanya berapa banyak ilmumu, apa gelar doktormu sampai gitu, enggak. Allah akan tanya kemana ilmu yang kau dapatkan, kau amalkan. Harta juga sama ya Pak ya. Harta tuh kan ditanya bukan berapa banyak harta, tapi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Jadi kan dari sisi manfaat yang ditanya oleh umur juga sama, umur, kesehatan, semuanya. Maka orang beriman itu cerdas, karena dia tahu apa yang dia kejar itu nggak dibawa mati, maka dia akan mengambil hikmah dan kebaikan dari apa yang pernah dia kumpulkan. Nah, maka dua nih orang beriman, dunia dia mendapatkan, akhirat juga dia dapatkan. Nah, pertanyaannya bagaimana agar hidup kita ini berkualitas dan dihitung menjadi amal saleh? Maka salah satu diantaranya adalah harus mau kita ini hidup diatur dengan tuntunan Allah. Tuntunan Allah itu kan Ustaz sifatnya gaib, nggak kelihatan Allah mah. Maka Allah turunkan Rasul, yang alhamdulillah Rasul itu sama di kalangan manusia Pak. Coba kalau Rasul itu di kalangan jin, gimana kita mencontohnya gitu loh. Atau mungkin Rasul itu di kalangan hewan, diutuslah kambing jadi contoh bagi kita, kan repot kita mencontohnya. Maha adilnya Allah, Allah turunkan aturan itu lewat kitab namanya Al-Quran. Allah turunkan contoh bentuknya manusia namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa kemudian kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Perhatikan, ini titik poinnya. Semua pekerjaan kita akan menjadi amal saleh manakala kita melewati batas itu. Orang kalau sudah melewati batas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada persaksian keimanan di hadapan Allah, dari mulai itu semua aktivitas dan amalnya akan dipandang ibadah oleh Allah. Mohon izin Pak, ada orang baik di dunia ini, baik, sering berbagi, murah senyum,
nggak pernah nyakitin orang. Tapi mohon maaf, dia tidak melewati pada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mohon izin dalam konteks pemahaman akidah kita, sebaik-baiknya dia lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kenapa hebatnya mu'allaf itu, Pak. Mu'allaf itu walaupun masuk Islam usia 70 tahun, dia masuk Islam baca syahadat, maka 70 tahun ke belakang dosanya dihapuskan oleh Allah. Itu hebatnya mu'allaf itu. Kenapa? Karena dia ketemu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Maka kata Nabi, yang membuat penghapus itu dosa atau membuat dosa itu dihapuskan, salah satunya adalah ketika seseorang menjadi mu'allaf. Gitu kan? Jadi mu'allaf, Pak. Jadi semua keburukannya diampuni oleh Allah. Ada mu'allaf di sini. Pak Sobirin mu'allaf tak? Allah dari istri mu'allaf, Pak. Syukran saja sekali. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, syahadat itulah yang menjadikan bukti akan keimanan seseorang, walaupun itu sesuatu, mohon maaf, kecil tapi itu jadi pemberat, gitu lah Pak. Kecil tapi itu menjadi penentu syahadat itu, Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, kalaupun masih ada iman walaupun sebesar biji sawi, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, perhatikan adakah dalam hatinya rasa iman kepadaku walaupun cuma mithqala dzarrah, sebesar biji sawi. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sudah punya itu. Setelah kita syahadat diperbaiki, nah kemudian kita membuktikan kualitas syahadat itu. Ketika kita bersaksi, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Orang tuh kalau bersaksi butuh bukti. Apa buktinya? Maka buktinya adalah tentang ketundukan dan ketaatan di hadapan Allah. Maka itulah kenapa setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, gitu ya Pak ya, lebih kepada amal-amal tadi itu. Ini adalah amal-amal yang sifatnya mahdhah, ya kan, sesuatu yang menjadikan bukti akan persaksian keimanan kepada Allah dan persaksian Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ya kan. Nanti Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka mudah-mudahan di tahun baru ini tidak usah jauh-jauh dulu nih, perbaiki sholat kita, ya kan. Syukur-syukur nanti perbaiki juga mungkin kualitas ibadah yang mengitari sholat itu, mungkin bacaan Qur'annya, sholatnya dalam berjamaahnya, begitu, ya kan. Kemudian setelah itu selesai, maka Rasulullah SAW menjadikan juga tuntunan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa itu Ustaz? Allah menurunkan Rasulullah itu Pak lengkap, sempurna, perfect, termasuk ajaran agama ini. Ceklah Bapak Ibu, hanya Islamlah yang isi ajarannya mengatur manusia dari mulai bangun sampai tidur lagi. Ya kan? Kalau agama lain, mohon maaf, dengan tanpa maksud mengkreditkan. Kalau agama lain hanya dalam konteks hubungan dia dengan Tuhan saja. Gitu. Tapi kalau Islam ini ternyata mengatur dari mulai masuk WC sampai keluar WC. Makan diatur Pak dalam Islam, hati-hati. Kenapa coba? Karena Allah ingin menjadikan semua aktivitasnya bernilai ibadah di hadapan Allah. Maka itulah kenapa manusia itu diciptakan untuk ibadah kan? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada kami, kata Allah. Kalau ibadah itu hanya dimanai sholat dan puasa saja, sholat kita ini, mohon maaf Pak, nggak 24 jam. Puasa kita nggak 24 jam. Tapi nilai-nilai sholatnya bisa menjadi pegangan kita selama hidup 24 jam itu. Puasa nggak 24 jam, hanya Ramadan mungkin sebulan, tapi nilai-nilai puasa bisa kita jadikan sebagai bagian di antara pijakan kita dalam menjalani hidup keseharian kita. Sama zakat. Zakat ini kan nggak seluruhnya, hanya 2,5% Pak. Tapi dari nilai-nilai zakat itulah Bapak Ibu
menjadikan kita ingin berbagi, peduli dengan orang, bukan hanya pada harta yang kita miliki, tapi dalam sikap-sikap keseharian kita. Jadi yang rukun Islam tadi itu dikerjakan dalam waktu yang singkat, tapi nilai-nilainya Bapak Ibu itu berlaku mencakup dalam setiap kehidupan kita. Maka mohon maaf, sholat paling banter 5 menit. 5 menit. Tapi Allah lihat tuh bukan ketika ruku dan sujudnya, tapi seusai sholatnya. Seusai sholatnya. Takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan. Itu bukan sekedar gerakan tanpa makna. Masya Allah. Ya, kalau orang angkat tangan begitu itu kan artinya bahwa apa? Menunjukkan dirinya adalah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, orang kalau gitu minta ampun gitu kan, ampun Pak, tolong ampun Pak, gitu kan. Itu depan polisi aja begitu, di depan Allah, Allahu Akbar, angkat kedua tanganmu, bukti ketundukanmu di hadapan Allah, dan ucapkan lisanmu tak ada yang lebih besar kecuali Allah. Maka kalau orang itu sholatnya benar Pak, gak mungkin seusai sholatnya dia sombong. Gak mungkin dia sombong. Kenapa? Karena apa yang dia miliki hakikatnya titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Kita ini lemah Pak. Jangankan apapun, tubuh ini milik Allah Pak. Kalau dengan olahraga itu semua orang bisa sehat, mohon maaf Pak, kenapa ada atlet yang sakit? Ini menunjukkan bahwa sehat dan sakit itu adalah milik Allah. Badan ini milik Allah Pak. Kita hanya bisa berikhtiar menjaga, tapi seluruhnya adalah milik Allah. Kita kadang-kadang sering sombong dengan apa yang kita miliki, yang akhirnya kita mengatakan, oh ini kelebihan yang saya punya. Enggak, kelebihan itu ada anugerah dari Allah. Semalam saya Bapak Ibu selesai mengisi acara Muharram, ke rumah sakit Urip, menjenguk ada kawan saya yang dia stroke, jadi sudah 5 hari inilah gitu. Padahal Masya Allah dia orang Waikanan, seorang penceramah yang dahsyat ya, bahkan kita menjulukinya sebagai Sinapanggung. Kalau ada ceramah mantap betul Pak beliau, ya kan, bahasanya bagus, nadanya enak, ilmunya mantap, menarik pokoknya kalau ngomong ceramah, dahsyat. Dan ternyata Masya Allah, Allah menguji beliau pada apa yang jadi kelebihannya. Satu hari ceramah 6 kali, 7 kali Pak. Daerah Oku, yang Waikanan, kadang ke Lampung Barat, kadang ke Palembang, karena kan beliau rumahnya di Waikanan. Jadi lebih rentangnya, lebih sana sini kan gitu. Masya Allah. Ya kan? Jeduk dalam waktu 6 hari ini beliau stroke Pak. Jadi bibirnya bengok, nggak bisa ngomong lagi dengan jelas sebagaimana dia ketika bicara di atas panggung maupun dalam berdakwahnya. Tangannya pun dia mati sebelah sini Bapak. Ya. Terus apa yang saya lihat hikmah? Oh ya Allah, saya bilang ternyata orang yang hebat bicara saja, kalau sudah Allah mengambil dulu nih kehebatannya, selesailah dia. Ya, pelajaran mungkin bagi kita, ya kan? Ternyata kemampuan kita itu bukan hebatnya kita Pak. Biasanya orang itu akan diuji oleh Allah pada sesuatu jadi kelebihannya. Atau begini, Allah tuh kadang akan menguji pada sesuatu yang sangat kita cintai Pak. Orang kalau cinta dengan jabatan, diuji pada jabatannya oleh Allah. Biar dia tahu yang kasih jabatan itu bukan dirinya, tapi Allah. Coba Pak, orang yang cinta dengan hartanya, hati-hati, pasti diuji dengan hartanya oleh Allah. Dia ngumpulinnya bertahun-tahun Pak. Kalau Allah mau ngambil, dalam hitungan menit dan detik habis semua hartanya. Belajar dengan Aceh Tamiang, belajar dengan beberapa saudara kita yang di Padang, dikumpulin bertahun-tahun bangun rumah. Allah mah nggak lama, kasih goyang dikit gempa, habis Pak. Ya. Maka cintailah apa yang kita cintai itu, tapi sadar bahwa ini adalah anugerah dari Allah. Sama dengan sehat-sehat Bapak Ibu ini.
Ini sehatnya dikasih dari Allah. Gampang bagi Allah membuat kita sakit, Pak. Gampang banget. Maka kita sadar, Bapak Ibu, bahwa ternyata ketika kita takbir Allahu Akbar, kita ini lemah. Allah yang maha besar. Dalam bacaan iftitah diajarkan, ya, inni wajjahtu wajhalilladzi fataras samawati wal ardi, ya Allah, saya menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, sampai pada ujungnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Pada ujungnya kita ini nggak punya apa-apa, semuanya akan kembali dan pulang kepada Allah. Kemudian dari Al-Fatihah, kemudian kita ruku, ya. Ruku bukukan badannya, tanda bahwa kita ini banyak masalah, dibukukan. Udah ruku bangkit lagi, kemudian sujud lebih rendah lagi, rata kepala dengan tanah ini Bapak Ibu, subhanallah. Terus sampai salam dan salam. Rangkaian sholat itu adalah hikmah yang mesti kita ambil, bukan hanya pada 5 menit sholatnya, tapi seusai sholatnya ada nilai-nilai sholat. Maka betul, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang itu kalau sholatnya benar, mohon maaf, dia akan terjaga, akan menjaga sholatnya dalam setiap perbuatannya. Ngomong gak sembarangan, bertindak gak sembarangan. Kenapa? Karena yang melihat bukan hanya manusia, tapi Allah tahu apa yang dia kerjakan. Maka hati-hati dalam hidupnya. Hati-hati dalam hidup. Sholatnya, puasa, zakat, semuanya tuh rukun Islam sebagai seorang muslim di tahun baru Islam ini. Ayo kita jadikan semua nilai-nilai keislaman kita ini Bapak Ibu menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Termasuk, mohon maaf, sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan dengan kita. Sejauh mana kita mampu hidup dengan sunnah Nabi ini, Pak. Jadi keislaman kita juga dalam perbuatan kita digantungkan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Dari mulai belajar sekarang, masuk WC, keluar WC, pahami adab-adabnya, itu juga ibadah, ya kan? Setidaknya ada 5 sunnah. Ketika masuk WC, dahulukan kaki sebelah kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Di WC jangan lama-lama, cepat selesaikan hajatnya. Keluar WC, dahulukan kaki sebelah kanan, baca doa ghufranaka. Bayangin coba, itu 1 adab bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau 5 adab tiap ke kamar mandi pakai itu, sudah 50 pahala kebaikan kita. Ke kamar mandi jadi ibadah. Berapa kali kita sehari ke kamar mandi? Pernah ngitung? Oh, buat absen aja di kamar mandi kan? Gak pernah. Coba ingin Bapak Ibu, mandinya, buang airnya, wudhunya, buang air besarnya. Kamar mandi terus tuh, berulang kali ke kamar mandi pakai adab Nabi, sudah berapa pahala kita? Dahsyat banget tuh, Pak. Cuman banyak kita yang melewatkan itu semua. Kita mah tahunya ibadah itu sholat sunat gitu ya. Jadi ke kamar mandi itu menjadi ibadah Pak di hadapan Allah. Iya kan? Karena Allah. Iya kan? Kemudian mau makan, ini makannya Masya Allah Pak. Ya, kalau cuma makan tuh kenyang, orang kafir juga makan kenyang Pak. Kalau cuma ke kamar mandi itu buang hajat, orang kafir juga masuk kamar mandi buang hajat Pak. Terus apa bedanya kita dengan mereka? Tadi kita ke kamar mandinya jadi ibadah, makannya bukan sekedar kenyang, tapi jadi ibadah. Maka dimulai dengan baca bismillah, bersyukuri akan makanan, Masya Allah. Menghabiskan makanannya, ya kan? Habisin makannya itu sunnah, jangan disisain. Udah benar itu. Habisin makan minumnya, itu sunnah. Gak boleh menyisakan makanan kata Nabi, ya kan? Kecuali ada yang menjamin menghabiskannya, ya kan? Nah, habisin, ya kan? Maka saya belum berani makan karena takut gak habis. Masya Allah, ya kan? Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berpakaian ada sunnahnya, tidur ada sunnahnya. Nah, ini evaluasi kita Bapak Ibu. Maka bagaimana agar kita tahu itu semua? Tentunya adalah belajar. Jadi belajar adab-adab itu mesti, ya kan? Maka coba dari sekarang, ini kecil-kecil aja Pak, kecil, ya kan? Orang hidup dengan sunnah itu insya Allah akan lebih baik dalam kualitas hidupnya. Itu Pak. Sehat di akhir tua. Kenapa? Karena menjaga sunnah-sunnah
Nabi pola makan dijaga, pola tidur. Itu kan sunnah Nabi, Pak, bukan anjuran dokter. Selama kita kan, oh ini anjuran dokter, jangan begadang. Kan Nabi juga bilang, ada tidur, jangan terlalu malam. Kalau bisa bersegera tidur itu. Udah Isya jangan lama-lama, Pak. Cepat tidur. Dan bangun lebih awal. Kita malah terbalik. Tidurnya larut malam, bangunnya pada subuh. Nabi itu menganjurkan, sudah Isya jangan banyak ngobrol, kecuali talabul ilmi, ngaji dulu, itu pun jangan lama-lama. Ini Pak, coba sudah Isya tuh nonton TV, main HP, nongkrong di mana, nongkrong di sini, ujungnya apa? Jam 11 baru tidur, Pak. Ujungnya mohon maaf, hilang momentum terbaik di sepertiga malamnya. Jangankan tahajud, subuhnya pun telat, Bapak Ibu. Bayangin coba, boro-boro mau subuh Bapak Ibu, 2 rakaat sebelum subuh yang pahalanya dunia dengan segala sesuatu dilupakan. Gak teratur tuh hidupnya. Lama-kelamaan apa? Kalau nggak terpola itu, ujungnya apa? Stres bawaannya. Makanya ada orang di masa tua cepat pikun, gampang marah. Kenapa? Karena masa mudanya banyak begadang, pola tidur nggak nyunah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan bicara masalah panjang pendek umur, Pak. Nah, kalau masalah panjang umur, Nabi juga 63 tahun, nggak panjang-panjang amat, Pak. Tapi mohon maaf, Nabi itu mohon izin, sehat sampai mati, Pak. Sehat sampai mati. Kalaupun Nabi harus sakit, dia hanya sakit 3 hari menjelang matinya. Dan itu qadarullah. Maksudnya apa? Memang fitrah manusia. Tanda orang mati itu sakit dulu, Pak. Ada kelemahan dalam badannya. Rasulullah nggak pernah sakit, Pak. Sakitnya cuma menjelang mati aja, Pak. Dan kita kan pengennya begitu gitu, Pak. Maka ketika hidup dengan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah Allah mudahkan, Allah sehatkan di akhir-akhir usianya, termasuk dalam kehidupannya. Sunnah-sunnah Nabi. Maka pelajari itu, ya kan, adab-adab, adab makan, adab tidur, ya kan, adab ke WC, adab berpakaian, sehingga mohon maaf, semua kesibukan kita dari mulai bangun sampai tidur itu menggunakan versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan apa? Inti atau bagian ajaran Islam. Maka apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Hai orang beriman, kalau kau sudah masuk ke dalam Islam, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Apa maknanya? Jangan setengah-setengah. Jangan sampai ini diterima, ini enggak. Artinya dalam konsep apa? Dalam semua kehidupan, aktivitas, kesibukan kita harus mau diatur dengan aturan-aturan Islam. Artinya apa? Dengan aturan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan Muharram, bulan Hijriah ini sudah sejauh mana kita memahami tentang konsep ajaran Islam itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya sekedar peringatan tahun, tapi kita mulai berubah, mulai hijrah pelan-pelan. Hijrah. Ya kan, Ustaz, saya sudah mulai nih pelan-pelan. Terus gimana kalau nanti ternyata saya belum sempurna berubah, datang kematian? Ketikan kata Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Siapa yang dia sudah mulai berhijrah, sudah mulai, Pak, sudah mulai berangkat nih, udah mulai sekarang sholat 5 waktu berjamaah. Dulu boro-boro berjamaah, kelihatan orang-orang malas sholat, kelihatan di wajahnya, Pak. Tapi sekarang udah kelihatan Bapak rajin-rajin sholat ini. Sudah mulai agak hitam keningnya kelihatan. Berarti sering sujud nih, ya kan? Dan udah mulai agak lurus pecinya. Dulu waktu awal pakai peci agak miring-miring dikit, kelihatan jarang pakai peci itu. Kan kalau pejabat jarang pakai peci, miring pecinya itu kelihatan. Ya kan, tapi kalau orang sudah pakai peci sering tuh kelihatan lurus gitu. Iya, Pak. Ya kan, saya kalau ngisi dengan beberapa pejabat tuh, saya lihat, ah ini jangan pakai peci ini. Kenapa? Kelihatan peci itu agak miring-miring, kadang gini gitu, Pak. Kadang agak begini naik ke atas, kadang gini bener dia. Oh, gini. Ya kan, karena mungkin jarang pakai pecinya. Tapi nggak apa-apa, dia sudah mulai. Dia sudah mulai. Mungkin kita juga sama, jarang-jarang berjamaah. Sekali berjamaah kadang suruh rapat sapnya nggak mau gitu kan. Ya kan, ngejauh dia, padahal berjamaah itu harus rapat sapnya, ya kan, yang kosong diisi begitu kan. Nah, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang sudah mulai berhijrah. Perhatikan, yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah.
Sekalipun kita sedang berhijrah pada sesuatu yang berat kita tinggalkan. Tapi kalau sudah mulai untuk meninggalkan itu, untuk mendekat dengan Allah, pasti Allah akan berikan tempat yang luas di muka bumi dan rezeki yang akan kau anggap, rezeki yang tak disangka dalam hidup. Kan ada orang begini ya, Ustaz, saya ini sudah ninggalin riba. Karena memang saya, mohon maaf, terjangkit riba. Kalau saya ninggalin riba ini kelihatannya saya nggak dapat penghasilan. Itulah pekerjaan saya. Itu kata Allah, dijawab oleh Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira. Sabar, kalau engkau sudah mulai meninggalkan yang Allah larang, kamu jangan khawatir. Nanti Allah akan temukan, Allah akan berikan jalan yang terbaik, akan menemukan tempat yang luas di muka bumi. Maka Bapak Ibu jangan takut. Ketika kita untuk berada pada kebaikan itu, walaupun berat di waktu itu, nanti ujungnya akan Allah berikan jalan keluar. Harus yakin sama Allah. Sebaliknya, wa may yakhruj min baitihi ilallahi wa rasulih. Siapa yang dia sudah mulai hidupnya mau diatur dengan aturan Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian datang kematian kepadanya. Lagi belajar soleh Pak Ustadz, tiba-tiba mati, belum soleh sempurna. Apa kata Allah? Faqad waqa'a ajruh, maka Allah berikan pahala yang sempurna kepadanya, sekalipun dia mohon maaf belum sampai melakukan amalan itu. Itu Pak, niat hijrah itu di sana. Maka sebetulnya mohon maaf, tidak ada orang yang tidak punya salah. Semua orang pasti punya berbuat salah. Tapi orang yang salah itu orang yang tidak mengambil hikmah dari kesalahannya, Pak, sehingga tidak mau berubah. Dan orang baik bukan orang yang tidak pernah buat salah. Orang baik itu adalah orang yang bisa mengevaluasi kesalahannya, berubah menjadi kebaikan. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita semua dalam proses untuk berubah lebih baik. Alhamdulillah mungkin tahun-tahun yang lalu Ustaz, kita mau subuh berangkat ke masjid ini, ke masjid ini, ke masjid ini, Pak. Ini saya ngasih motivasi buat bawa-bawa aja gitu. Baru sekarang aja Ustaz gitu kan. Dulu mah jarang-jarang. Jangankan ke masjid yang jauh, di samping rumah aja kita malas mau ke masjid. Sekarang mau Pak Sobri orang Antasari, ya kan jauh ke sini, Pak Haji Imam jauh dari Kedamaian ke sini. Ngapain coba kalau mau ketemu Ustaz Asep gak usah jauh-jauh, datang ke rumah saya aja langsung. Ya kan, cuman kenapa? Subhanallah Bapak Ibu. Ya kan, ini adalah momentum terbaik di masa-masa kita pensiun di akhir usia ya Pak ya. Maka mohon maaf tuh, saya bukan melemahkan semangat karena bilang gini, apa yang jauh-jauh sana untuk taklim di sini juga ada. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika berangkat yang jauh ngomong, ya Allah, saya meniatkan berangkat yang jauh ke masjid dengan niat thalabul ilmi ini mudah-mudahan bisa menutupi usia saya ke belakang yang saya sering lalai. Dulu kan baru-baru mau begini Pak. Sekarang kalau diberikan keinginan yang kuat oleh Allah. Ini nggak mudah Pak. Mau berangkat jauh, mau sholat, mau ibadah. Mohon maaf. Manusia itu kalau nggak ada sesuatu yang menjadi ingin-ingin, nggak mau Pak. Kalau cuma dikasih pisang sama apa namanya ini, mantan mah gampang Pak. Nggak usah datang ke sini. Bisa jadi wabahannya. Iya kan artinya gitu. Bayangin coba, apalah untungnya Bapak ini kalau bukan wal akhiratu khairul laka minal, karena kita yakin akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Sekarang ini Bapak Ibu banyak orang yang terpesona dengan urusan dengan keuntungan dunia, tidak terpesona dengan keuntungan akhirat. Saya sering bilang, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu apalah kurangnya Pak? Kata Nabi, rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Tuh yang senang dengan urusan dunia itu, yang pengen mohon maaf kesenangan dunia, kata Nabi, sholat 2 rakaat sebelum subuh aja lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kalau sudah itu dengan isinya, apalagi coba Pak? Tapi orang kurang terpesona dengan itu Pak, kurang menarik gitu loh. Kurang menarik mana? Tapi coba kalau begini, besok Bang Wendy coba umumkan pas khutbah Jumat di sini kepada masyarakat di sekitar Masjid Ibrahim, siapa yang sholat subuh di masjid ini akan dapat 200.000 cash. Kira-kira penuh nggak masjid ini nih? Saya mau nanya. Coba.
Dengan 200.000 orang terpesona dengan dunia dan sekali orang gak terpesona. Kenapa? Karena hatinya sudah terlalu urusan dunia ini. Allah sudah ngomong wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akhirat itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Cuman kenapa kita sudah kalah Pak dengan pesona dunia ini, lupa dengan akhirat. Padahal sehebat-hebatnya dunia nggak pernah dibawa mati. Makanya benar kata Nabi, orang yang paling cerdas itu siapa? Orang yang ingat dengan kematian. Bekal yang nggak akan pernah rugi itu adalah bekal yang dibawa pulang ke akhirat Pak. Itu nggak pernah rugi. Investasi yang tak pernah rugi. Kalau urusan dunia, mohon maaf Pak, acap kali kita siapkan selama pensiun, ternyata mohon izin, acap kali kematian datang sebelum datang masa pensiun. Iya Pak. Saya punya kawan, Masya Allah, ini juga cerita nih, saya sering menceritakan ini, biar kita saya punya kawan, Masya Allah, ini kawan kita ini masih aktif sebagai seorang pegawai. Sekali ketemu saya, dia bercerita tentang dunianya dan dirinya. Pak Ustadz, apa kabar? Sehat, saya bilang. Alhamdulillah Pak Ustadz, dalam lama ketemu ya. Kebetulan Pak Ustadz diundang ke Lampung Tengah, kita bisa ketemu. Saya udah di Lampung Tengah Pak Ustadz sekarang. Oh, cakep Pak Haji, saya bilang, sehat selalu ya. Terus dia cerita, Pak Ustadz, Alhamdulillah, kata dia, saya itu di daerah Pak Ustadz, daerah Waihui, tempat saya tinggal itu, kata dia, sudah punya kontrakan 100 kamar, kata dia, sekarang ini. Insya Allah untuk oleh-oleh pensiun, kata dia, untuk oleh-oleh pensiun. Jadi kalau dia pensiun tempat sudah ada kontrakan 100 kamar. Di tempat saya itu Pak, kontrakan yang sederhana itu harganya 8 juta per tahun. Jadi kalau dia punya 100 kamar dikaliin aja tuh. 8 juta ke 100 berapa? 800 juta per tahun Pak. Gaji PNS mana 800 juta per tahun Pak, kalau nggak korupsi. Ya kan begitu kan, 800 juta. Terus gimana lagi? Dan alhamdulillah Pak Ustadz kata dia, belum lama ini kemarin saya beli 4 hektar sawit, kata dia. Cakep. Terus sawit itu minimal kata dia per 2 tahun, per 3 tahun kita ambilnya. Berapa Bang Haji? Saya bilang, ya insya Allah Pak Ustadz, masuklah 600 juta maka. Kata dia, per tahun 600 juta. Jadi kalau saya pensiun, kata dia, kalau saya pensiun, insya Allah ya kan saya mau fokus ibadah nanti, kata dia. Pokoknya udah masuk aja kata dia ke rekening saya. Oh cakep ya. Mudah-mudahan Allah menyertai saya. Singkat cerita, mohon maaf Bapak Ibu, saya pulang. Apa yang terjadi? Belum lama dari dia bercerita, 5 hari berikutnya datang WA ke saya. Apa di sana? Assalamualaikum Pak Ustadz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang meninggal tadi malam. Kok bisa? Terus ngobrol cerita, ya pulang kecapean dan sebagainya. Intinya mah ya wafat. Saya berpikir begini, dia sudah menyiapkan pensiun luar biasa untuk urusan di akhir pensiunnya. Tapi ternyata kematian datang lebih awal sebelum masa pensiunnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau untuk pensiun yang tinggal 2 tahun lagi sudah menyiapkan begitu, sekarang kalau mati besok, apa persiapan Bapak Ibu? Persiapan kita. Sedangkan kita tahu baru kemarin lah kita bisa rajin sholat ini, baru kemarin lah kita ini duduk dalam majelis ilmu ini. Dosa masih banyak, mungkin mohon maaf masih banyak perintah Allah yang akan kita cuekin, larangan Allah masih sering kita langgar, ya kan? Maka tahun baru Islam dalam momentum perbaiki kita kualitas keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih ada di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini diberikan waktu pensiun, itu kesempatan dari Allah untuk menutup masa aktifmu dulu dengan masa pensiunmu ini yang cuma mungkin tinggal 4 tahun, 5 tahun ke depan lagi Bapak Ibu. Orang kalau pensiun 63 tahun atau pensiunnya 56 tahun Pak, mohon maaf, kalau usia Nabi 63 tahun berarti kan cuma tinggal 6 tahun lagi ngikutin usia Rasulullah. Bayangin apakah bisa 6 tahun menutupi usia yang ke belakang dulu kita. Secara waktu tidak sama, tapi demi Allah, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang dia sudah berniat ingin hijrah di hadapan Allah, memperbaiki sholatnya, memperbaiki hidupnya, memperbaiki cara pola hidupnya, sekalipun datang kematian kepadanya lebih cepat, maka Allah akan tulis dia menjadi orang-orang yang bertaubat di akhir hidup.
Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, istiqomah terus dalam setiap amal-amal kita, terus masuk dalam amal-amal soleh kita semua Bapak Ibu, sebisa kita lakukan. Kalau kita merasa memang belum banyak ilmu, datang terus dalam majelis ilmu. Pokoknya Bapak Ibu, saya ini kalau menyampaikan nasihat kepada orang di akhir usia, 3 kesibukannya. 1, sibukkan untuk mencari ilmu. Kalau bisa mati itu menjadi orang ahli ilmu. Maksudnya itu apa? Orang yang terus mencari ilmu. Jangan pernah mati dalam mencari ilmu, jangan pernah berhenti. Karena hadisnya utlubu apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Itu teorinya Rasulullah. Kalau Bapak pendidikan kita kan belajar wajib 9 tahun. Kalau Rasulullah minal mahdi ilal lahdi, dari hidup sampai ke liang lahat. Ini Bapak Ibu kalau bisa kita ini Pak, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang yang terus mencari ilmu. Sekalipun punya gelar, udah pensiun terus, maka luangin waktu tuh, sibuknya itu majelis ilmu gitu. Yang kedua, sibuklah jadikan semuanya jadi amal saleh. Kalau di sana ada peluang amal saleh, kerjain, bantu orang, mudahkan orang gitu loh. Selagi ada peluang amal soleh, kejar itu, lakukan itu. Yang ketiga, jaga senantiasa niat dalam setiap amal kehidupan kita. Itu aja. Rezekinya insya Allah, kalau rezeki Pak nggak usah mikirin, karena Allah juga pasti tahu. Yang penting keluar rumah ikhtiar, nanti Allah jamin rezeki. Kita ini kadang-kadang mohon maaf sering cemas dengan yang sudah Allah tentukan, tapi gak pernah gelisah dengan yang belum Allah tentukan. Apa yang Allah tentukan tuh? Jodoh, rezeki, kematian. Allah tentukan tuh. Jangan cemas masalah itu. Yang belum tuh apa? Amal soleh belum Allah tentukan. Sudah. Ya kan? Gak apa-apa. Kalau ada yang duda di sini jangan cemas Pak. Kalau memang udah waktunya akan ketemu juga dengan jodohnya. Gak usah cemas. Gak usah didorong-dorong. Gak usah. Ayo kawin, ayo gak usah didorong-dorong, ngapain? Kalau ada waktunya mah ada jodohnya ada, jangan, santai aja. Kok saya Pak Ustadz udah bertahun-tahun minta sama Pak Ustadz gak dikabulin juga, belum ada waktunya. Setiap waktu ada orangnya, setiap orang itu ada waktunya. Jadi kalau kita duda ya sudah gitu loh, jalani dulu, nikmati dulu, ya kan? Nanti juga akan ada gitu loh, ya kan, santai aja. Kalau nggak di dunia, di akhirat dikasih oleh Allah. At-taibina wa taibat, kata Allah, orang-orang laki-laki yang baik itu disiapkan pendamping perempuan yang baik, dan perempuan yang baik juga akan ketemu dengan orang yang baik. Itu aja. Bapak di dunia tertekan terus sama istri nekan kita terus, Bapak Ibu nggak pernah bahagia, usaha berumah tangga itu cuma dipaksain aja, sabar, nanti mati selesai. Jangan di alam kubur udah berubah istri kita, azwajum mutahhara, Allah berikan istri yang lebih disucikan oleh Allah. Karena ada ayat Qur'annya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara. Allah berikan dia pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Jadi kalau nggak di dunia, di akhirat. Maka jangan lama-lama hidupnya, cepat mati aja kita udah, ya kan, Masya Allah. Jadi jangan khawatir. Kita ini sering menggelisahkan sesuatu yang sudah Allah tentukan, tapi kita kadang-kadang tidak pernah mikir apa yang belum Allah tentukan. Rezeki, kematian, ya, jodoh itu sudah tentukan. Yang belum itu apa? Amal soleh. Maka kita perbanyaklah amal soleh. Subhanallah. Terakhir tadi sudah ya, keislaman, kemudian pola hidup kita dengan sunnah-sunnah Nabi, belajar tuh, makanya menurut ilmunya mulai dikencengin, tulis apa, diamalkan dikit-dikit ya. Yang terakhir kita akan cek keislaman kita dalam fungsi kemanusiaan di antara kita. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling bermanfaat kepada orang lain. Itu maknanya bahwa Islam juga menentukan terhadap sejauh mana kita punya perlakuan baik kepada orang sekitar kita. Islam bukan sekedar agama langit yang menuntut hambanya untuk senantiasa menghadap kepada Tuhannya.
tapi Islam juga agama memberikan ketenangan, kedamaian kepada orang-orang sekitar. Apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita hari ini, Bapak Ibu? Perlu banyak perenungan, dan setidaknya kita saling menguatkan di antara kita. Bukan saling menyalahkan, tapi saling menguatkan dan mendoakan. Doakan para pemimpin kita, biar Allah berikan hidayah, ya, dan lebih baik lagi. Doakan juga masyarakat kita biar kuat dan tahan dengan apa yang terjadi sampai hari ini. Ya, dengan ekonomi yang dahsyat, ya kan. Ya, dengan semua parodi-parodi yang ada, ya kan. Masya Allah, ya kan. Kewajiban kita hanya ujungnya kita yang di bawah ini hanya bisa bermohon kepada Allah, karena pada ujungnya juga Allah lah yang maha menggenggam semua keputusan, menggenggam semua takdir. Yang pasti kata Allah, jaga mulutmu, jaga sikap. Jangan sampai saling melukai di antara kita, jangan saling menyakitkan di antara. Justru saat inilah kita bersatu sama-sama. Kalau belum bisa bersatu dalam urusan dunia, setidaknya kita bersatu bersama untuk urusan akhirat. Dikencengin terus ibadahnya, perbaiki diri lebih baik lagi, ya kan, jaga emosi kita lebih baik lagi, sehingga tidak ada di antara kita di akhir-akhir ini yang nanti ujungnya mungkin karena putus asa, akhirnya banyak kriminalitas yang tinggi. Konon cerita di Jakarta hari ini sudah mulai meningkat kriminalitasnya, Bang. Karena hidup semakin susah. Banyak yang di PHK dan berhenti. Ya kan, mudah-mudahan ini tidak terus ke Lampung, ya. Allah menjaga Lampung dan seluruh Indonesia ini dijaga. Ya kan, kewajiban kita juga bagian dari masyarakat, bagian dari masyarakat. Kewajiban saya, kewajiban Bapak Ibu yang paham agama, gitu kan. Hidup ini Bapak Ibu dari sisi bukan karena maunya kita, tapi ada yang maha menggenggam kehidupan ini. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 4 hal yang dihadirkan: senantiasa bersyukur ketika dikasih nikmat, belajar bersabar ketika dengan ujian, dan belajar ridho dengan takdir yang sudah Allah tentukan, dan juga belajar ikhlas dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Insyaallah hidup hanya menjalani, yang maha menentukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah bedanya antara orang yang beragama dengan orang yang bukan beragama. Kita ini karena agamanya lebih kuat, sehingga mohon maaf bisa menjaga stabilitas diri kita. Saya melihat Bapak Ibu dalam beberapa tulisan, negara yang maju itu dunianya kadang memang lemah dalam spiritualnya. Amerika tuh maju ekonominya, Pak, tapi lihat angka bunuh dirinya lebih tinggi. Jepang itu tinggi, Pak, ekonominya. Di Jepang itu 24 jam, di Cina itu kencang itu. Tapi coba lihat angka stresnya, angka bunuh diri. Kenapa? Ada yang hilang agama dalam dirinya. Kita ini, Pak, walaupun susah, tapi mudah-mudahan sampai bunuh diri. Kenapa? Karena nilai-nilai agama, spiritual. Sama-sama digoncang. Ya, jadi kalau ada 2 botol nih Bapak Ibu, ada 2 botol, botol satu diisi air, botol kedua diisi air soda, dikocok dua-duanya dengan kocokan yang sama. Pas dibuka, yang hanya air mungkin nggak akan ada semburan, tapi kalau yang soda pasti semburan. Dikocok pada goyangan yang sama, tapi kenapa keluarnya berbeda? Kenapa? Batin yang berbeda, Pak. Boleh jadi ujian kita bukan hanya dalam konteks bangsa, memang dunia sedang diuji oleh Allah. Tapi kalau kita punya nilai-nilai agama, jadi spirit dan menjadi perangai dalam kehidupan kita, mungkin gak akan sampai pada putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sama, Bapak Ibu, mudah-mudahan siapapun yang sedang diuji dengan ujiannya, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Nikmati ujiannya, nikmati semua cobaan dari Allah, ya kan, karena juga kita harus menikmati proses, Bapak Ibu. Harus menikmati proses. Mungkin ada yang hadir hari ini sedang diuji dengan istrinya yang sedang sakit, dinikmati prosesnya, Pak. Atau mungkin diuji dengan ekonomi, lagi susah Pak Ustaz saya ini, lagi jatuh ekonominya, sabar. Atau mungkin diuji dengan anak-anaknya. Pak Sobri kenapa? Oh, diuji dengan istrinya. Saya bukan nyindir ya, santai aja.